Shalom. Pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan dengan segala keadaan dan situasi yang membuat kita terpisah. Jemaat Oikos Daihan Immanuel yang berada di rumah pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk masuk dalam perkenanan Tuhan dalam ibadah bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Dengan sungguh-sungguh kami menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Bapa. Sebab Engkau memberikan kesempatan bagi kami menikmati-Mu bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga gereja Oikos Dayan Immanuel. Perkenanan-Mu terjadi atas ibadah kami pagi hari ini. Biarlah setiap kami menikmati-Mu dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya ibadah kami boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Putra Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, Engkau ada bersamaku. Bersamaku
misa akan dipimpin oleh Saudari Trisna. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa menyayangi kami Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami Tuhan, Engkau merelakan diri-Mu mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa Tuhan Engkau menyucikan kami, baik dalam perkataan kami, pemikiran kami, perbuatan kami Tuhan yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kiranya Kau layakkan kami Tuhan agar kami senantiasa ada dalam naungan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan kita menganugerahkan keselamatan-Nya bagi saya dan saudara. Namun apapun yang terjadi di situasi ini, kita tetap mau katakan kepada Tuhan. Di tengah-tengah peristiwa yang besar yang Tuhan izinkan terjadi di dunia ini, di bangsa Indonesia, di Bali, di gereja kita tetap mau katakan suka-sukamu Tuhan. Amin. Amin. Haleluya.
untuk menerima firman Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, ya Tuhanku, aku tetap mau bermazmur, aku tetap memuji Engkau. Kita nyanyikan pujian ini bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mempersiapkan hidup kita untuk menerima firman Tuhan. Ya Tuhanku. pujian dan penyembahan kami. Kami sungguh Tuhan bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami, yang istimewa Engkau buat bagi setiap kami pagi hari ini. Karena itu Tuhan Yesus, pagi hari ini lewat ibadah siaran langsung Tuhan bersama-sama dengan jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing,
Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan Yesus mau berbicara bagi setiap kami pada pagi hari ini. Nyatakan kebenaran-Mu bagi kami Tuhan. Setiap kuasa-kuasa yang merebut, merampas Tuhan, mencuri setiap benih firman Tuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terpujilah Engkau Kristus. Saat ini kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Siklag Terbakar, Pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Lalu pergilah Daud beserta 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke Sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang terlalu lelah untuk menyeberangi Sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau? Dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek, tuan
3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb. Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjukkan jalan kepada Daud ke sana. Dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud menderita. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang, itu akan dibagi sama-sama. Dan dengan demikian halnya sejak hari itu dan seterusnya, hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada siang hari ini tema berjalan bersama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, berjalan bersama dengan Tuhan selalu ada jalan. Amin. Saudara-saudara, bukti bahwa berjalan dengan Tuhan selalu ada jalan. Kita lihat dalam firman Tuhan yang sudah saya dengan saudara baca, bahwa bukti yang pertama saat raja orang Filistin dipakai oleh Tuhan untuk menerima Daud dan orang-orangnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada pasal yang ke-29 orang Filistin mengumpulkan tentara mereka di Israel untuk berperang melawan Israel. Dalam peperangan itu Saul dan Yonatan terbunuh. Sekalipun masalah ada karena ketika mereka di Siklak, orang Amalek menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Saudara-saudara, kita lihat di Siklak itu bahkan dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua muda, telah mereka tawan. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar
dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan ditawan. Saudara-saudara, menarik di sini bahwa ketika saudara-saudara Daud melihat bahwa kotanya sudah terbakar habis, pada ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Daud bukan hanya menangis, Daud bukan hanya saja merasa tertuduh oleh karena orang-orang yang sedang menangis pada waktu itu di kota itu. Orang-orang pada ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orang yang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam keadaan yang terjepit karena rakyat mengatakan pada ayat yang ke-16, ayat yang ke-6, bahwa mereka akan melempari Daud dengan batu. Tetapi saudara-saudara, kita lihat bahwa Daud memberikan perintah kepada Imam Abiatar untuk membawa efod itu kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat Daud datang kepada Tuhan, saat Daud bertanya kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, ada berapa banyak di antara kita yang tidak datang kepada Tuhan, tetapi kita datang kepada Facebook, kita datang kepada orang-orang pintar, katanya orang pintar. Ada berapa banyak di antara kita yang menangis dengan keadaan yang terjadi saat ini? Saat ini Tuhan meminta kita untuk kita bersama-sama masuk di dalam ruangnya Tuhan, memanggil Tuhan, melibatkan bilang kejar, dan mereka bertemu dengan seorang pemuda dari orang Filistia. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, ayat yang ke-11, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum dan memberikan kepadanya sepotong kue. Arah saudara-saudara, dalam keadaan apapun Tuhan memberikan jalan keluar bagi saya dengan saudara. Amin. Ini menandakan bahwa ketika saya dengan saudara berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan tetap mendahului saya dan saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terjadi percakapan yang luar biasa antara Daud bersama-sama dengan orang muda Mesir ini. Terjadi kesepakatan dan seorang muda ini membawa mereka, Daud dengan rombongan yang tersisa, untuk pergi menemui gerombolan yang ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin menurut kita saat ini begitu susah, terjepit, pulang kampung tidak bisa, kita mau kemana saja tidak bisa. Beberapa hari yang lalu setelah hari raya Nyepi, semua jalan-jalan ditutup. Ada yang status mau beli air nggak bisa, mau beli makanan karena stok habis nggak bisa, mau dari Singaraja ke Denpasar nggak bisa, semua jalan ditutup. Tapi Tuhan tetap membuka jalan bagi saya dan saudara. Tuhan tetap memberkati saya dengan saudara saat kita datang kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Dia menyuruh Imam Abiatar untuk membawa efodnya itu.
dan dia datang kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan? Saudara, kita datang kepada Tuhan. Mungkin kita mau berkata kepada Tuhan saat ini, Tuhan, semua berita-berita menakutkan hari-hari ini. Tuhan, mau berkumpul dengan saudara-saudara aja harus pakai jarak 1 meter. Tuhan, mau beli pakai apa? Sekarang uang tidak ada. Mungkin kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, sementara bekerja harus dirumahkan sampai pada waktu yang tidak ditentukan untuk dipanggil kerja lagi. Terjepit keadaan kita. Pulang kampung tidak bisa. Tetapi saat ini ada waktu yang tepat bagi saya dengan saudara untuk datang kepada Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Datang tersungkur di hadapan kaki salib Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya hidup kita ini hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, bukti berjalan dengan Tuhan itu ada jalan keluar. Yang kedua, ada dorongan kekuatan yang dari dalam yang membuat Daud tetap berpengharapan kepada Tuhan. Hati dan hidup saya dan saudara harus tetap berharap kepada Tuhan. Saat pun musuh telah membakar habis, sekalipun istri mereka dan anak-anak mereka dan perempuan telah ditawan, tetapi Daud tidak putus asa. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan putus asa dengan keadaan ini. Tetapi biarlah keadaan ini membuat saya dengan saudara ada dorongan yang besar untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Apapun masalah kita, saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti kita tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Mungkin musuh kita telah mengincar untuk menghancurkan kehidupan kita. Mungkin saudara-saudara ada banyak orang-orang yang mengadakan kesempatan di atas kesempitan yang terjadi. Masker susah didapat, alkohol susah dicari. Tapi saudara-saudara, kita tidak perlu kecewa. Mungkin ada banyak orang yang saat ini sudah kehilangan keluarga oleh karena pandemi yang terjadi saat ini lewat virus corona. Tetapi kita jangan kehilangan pengharapan. Jangan sampai saya dengan saudara sebagai hamba-hamba Tuhan kehilangan fisik karena sibuk dengan membalas WA, mencari jalan keluar. Saudara, apapun keadaan saat ini, saudara-saudara, kita tetap tunduk kepada otoritas yang ada. Kita saat ini ada di bangsa ini dan kita harus tetap tunduk kepada otoritas bangsa ini, kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Untuk kita tetap tidak ibadah di gedung gereja, tetapi kita tetap beribadah dengan Tuhan. Beribadah dengan Tuhan, merasakan indahnya keintiman dengan Tuhan hari-hari ini. Kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan biarkan iblis mencuri hati kita. Iblis mencuri pengharapan kita. Karena iblis tahu bahwa hati yang hidup adalah hati yang penuh pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudara, tetap berpengharapanlah di dalam Tuhan. Dorongan yang kuat ini harus lahir dari hati saya dan saudara. Sebab dorongan ini membuat Daud pengharapan dia untuk membebaskan perempuan
berjuang untuk tetap mengejar gerombolan-gerombolan yang ada. Firman Tuhan berkata, ketika Daud, saudara-saudara, Daud melepaskan ayat 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Puji nama Tuhan. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang dirampas mereka, semua itu dibawa Daud kembali. Saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat kita berpengharapan kepada Tuhan, mungkin saat ini kita kehilangan, mungkin saat ini kita susah, mungkin saat ini kita sulit untuk bergerak. Tetapi saat kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, kita akan melihat cara Tuhan bekerja berbeda dengan cara kerjanya kita sebagai manusia. Kita kebanyakan berpikir, banyak pertimbangan-pertimbangan dunia, tetapi Tuhan janjinya tetap iya dan amin. Saat kita melibatkan Tuhan, saat kita berjalan bersama-sama dengannya, tetap ada jalan keluar. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-23, tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengar kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukan menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sampai saudara-saudara kita orang Manado bilang makan untung sendiri. Tetap hidup kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Jangan sampai ketika ada kemenangan, kemudian seperti orang-orang yang bersila bersama-sama dengan Daud. Firman Tuhan katakan ayat yang ke-22, kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang bersila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jerahan yang kita selamatkan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saat ini kita sedang ada di dalam titik untuk masuk di dalam dimensi yang baru, kita akan dibawa Tuhan dari dimensi yang lain kepada dimensi yang lain, dari kemuliaan Tuhan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Saudara, jangan sampai kita ini dirasuki pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, yang bukan berasal dari pikiran Kristus. Jangan kita mulai karena dia tidak begini, karena dia kurang baik, karena dia orang jahat, karena dia tidak pernah masuk gereja. Yang gak usah dipusingkan. Kalau dulu ibadah di gereja itu mereka online, sekarang ibadah online mereka ingin ke gereja. Gak usah kita saling menyalahkan seperti itu, karena memang demikian. Waktu kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan,
kita sering online. Nah sekarang kita disuruh oleh pemerintah untuk online, tetapi kita ingin datang kepada Tuhan dalam perkumpulan orang-orang yang percaya yang ada di gedung gereja. Saudara, gereja bukanlah gedungnya. Gereja itu adalah saya dengan saudara. Makanya saat Tuhan memberikan kesempatan kepada saya dengan saudara, kita gunakan kesempatan. Bukan hanya saja dalam pujian kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan, tetapi kita tidak menggunakan kesempatan itu. Hari ini Tuhan rindu bagi saya dengan saudara untuk menjadi berkat bukan hanya saja kepada keluarga kita, tidak hanya kepada jemaat kita, tidak hanya kepada lingkungan kita, tetapi Tuhan mau kita menjadi berkat bagi semua orang. Kita tidak pilih kasih. Kita nggak hanya bilang, ya kita hanya mau nolong keluarga kita. Tapi saudara, apa yang bisa kita kerjakan saat ini? Mari bersama-sama kita lakukan. Mungkin kita bisa melakukan untuk menahan diri diam di rumah, itu kita lakukan. Untuk membantu program dari pemerintah untuk memutuskan perkembangan, percepatan virus corona ini. Kita diam di rumah. Jangan saudara-saudara disuruh diam di rumah, pingin ke gereja, disuruh diam di rumah, jalan-jalan, mumpung ada kesempatan. Saudara, ini bukan kesempatan kita jalan-jalan. Ini bukan kesempatan bagi kita untuk kita mau happy-happy di luar, tapi kesempatan bagi saya dan saudara untuk datang kepada Tuhan. Kesempatan bagi saya dan saudara untuk mencari Tuhan lebih intim lagi dalam doa pribadi, dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan mampu memulihkan saya dan saudara. Tuhan mampu mengubah semua keadaan ini. Dia tetap sama, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Allah kita tetap Allah yang ajaib. Allah kita tetap Allah yang dahsyat. Allah kita tetap Allah yang memberkati saya dengan saudara. Janjinya iya dan amin. Karena itu datanglah saudara kepada Tuhan. Tak berpengharapan kepada Tuhan, tak melakukan apa yang Tuhan mau. Selalu ada jalan saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya undang pemain musik untuk kita datang kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan pagi hari. Biarlah firman Tuhan ini dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya iblis tidak datang mengambil, mencurinya dari hidup kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian yang sudah kita nyanyikan tadi, Engkau ada bersama. Di setiap musim
Oikos Tuhan. Pastor Leo yang saat ini sakit, kami memberkati. Kami meminta lawatan Allah. Kami meminta kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Sempurna terjadi atas hamba. Setiap umat-Mu Tuhan yang ada di Oikos, di Australia, di Singapura, bahkan di Indonesia, diberkati oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memberkati Pulau Bali, pulau di mana kami ada, berkarya di dalamnya, melayani Engkau. Kami memberkati pulau ini. Kami mengasihi pulau ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tetap ada di pulau ini. Setiap hamba-hamba-Mu yang ada di pulau ini Tuhan, yang sedang melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan segala ketulusan dan keikhlasan, biarlah senantiasa Engkau memberkatinya. Engkau menjaga setiap kami. Engkau tetap menuntun langkah kami Tuhan, sehingga kami tidak berjalan ke kanan atau ke kiri, tetapi kami terus berjalan ke depan bersama-sama dengan Engkau, sesuai dengan rancangan-Mu atas hidup kami, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami memberkati Jemaat Daihat Immanuel, Gereja Oikos Denpasar ini. Biarlah senantiasa Tuhan Yesus Engkau ada bagi setiap umat-Mu. Kalau ada yang sedang berjalan dalam kesalahan, mengandalkan kekuatan sendiri, Tuhan ampuni. Biarlah setiap kami melibatkan Engkau. Biarlah setiap kami berjalan bersama-sama dengan-Mu Tuhan Yesus. Ajar terus kepada kami, untuk kami tidak melihat kesalahan orang lain, tetapi kami melihat kepada Bapa atas setiap rancangan dan rancangan-Mu atas hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi berkat, bukan hanya saja di Gereja Oikos, tetapi dimanapun Engkau bawa kami jadi berkat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari setiap kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Segenap hidup saya dan saudara saat ini kita bawa menjadi persembahan yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya.
Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, kita katakan amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini ibadah kita sudah selesai dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua di hari Minggu ini. Dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Shalom.